Tapi sebelumnya waktu itu pelajari bersama teman. Kami mempersilahkan saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan yang Maha sebagai saksi pertanyaan berikut. Pertama, aku ini menyembah manusia, bahkan dengan gembira bekerja di ladang Tuhan. Ketiga, maukah saudara-saudara menjadi sebagai anggota asli dari media asli Indonesia? Dan Sarah Tumengko, apakah jawab saudara? Saudara Florencia Tumbo, apakah jawab saudara? Saudara Elisa Nehemia Omega, apakah jawab saudara? Saudara Shalom Raffi Mulu, apakah jawab saudara? Saudara Tesalonika Kuni Patricia Winardo, apakah jawab saudara? Saudara Deborah Tesalonika Cavallo, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Marcela Eka Singkara, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Nadia Nikadero, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Michelle Dewi Sandra Kusuma, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Claudia Veronica Emo, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Mila Meka Arianus Tumengko, apakah jawab saudara? Saudara Hiskia Daniel Alom Newa, apakah jawab saudara? Saudara Rivaldo Juan Alfred Scalaro, apakah jawab saudara? Saudara Stefanus Dwi Putra Oliviero Momi, apakah jawab saudara?
berdasarkan lapisan saudara-saudara, bahkan pengakuan iman saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota sini jemaat gereja Masihi milik Minahasa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada saudara-saudara. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menguatkan kamu. Ia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang berdoa, oleh karena saudara-saudara telah mendengar saudara-saudara gereja dan telah menjadi saksi untuk apa yang menjadi pelayanan lapisan bagi mereka, maka kami menyerahkan mereka dalam kasih dan pelayanan saudara-saudara sebagai anak dan kita bersama dengan kami mereka pada satu dalam Tuhan. Ingatlah pesan Tuhan Yesus Kristus, Aku memberikan mereka baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Itu yang merupakan harus dan mengasihi. Dengan itu semua orang tahu bahwa kamu adalah milik-milikku, yaitu jika kamu saling mengasihi.
Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 diberikan tema nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allahku itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, suatu peristiwa yang boleh dikatakan viral, ialah ditemukannya seorang perawat wanita yang dikabarkan telah 2 bulan lebih tanpa ada kabar, yang ternyata mengalami kecelakaan tunggal di jalur Pinaworongan U. Kondisi yang kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan cukup berat, ya, cukup menantang, dan kalaupun seseorang bisa terbebas dari musibah, ia harus naik ke atas. Nah, 2 bulan lebih adalah merupakan suatu usaha mencari, baik itu dari pihak keluarga, saudara-saudara, dan bahkan tentu dari relawan dan kepolisian. Berbagai cara, berbagai pendapat disampaikan. Dan yang mengharukan menurut saya ialah korban ini ditemukan ketika ada lagi kendaraan lain yang sama, yang jatuh juga di tempat yang sama. Dan karena itulah maka dapat ditemukan perawat wanita yang sudah meninggal. Apa yang hendak kita katakan? Tentu kita akan menandakan ini adalah suatu kebetulan. Ini adalah suatu musibah yang tidak disangka atau hal-hal lain. Tapi sebetulnya dalam pemahaman kita, iman kita, walaupun dalam keterharuan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan itulah Tuhan memakai yang terkadang bagi kita sulit untuk dipahami. Menyatakan bagaimana bentuk kepeduliannya. Dan oleh sebab itu kalau kita memahami secara Kristiani bahwa ternyata bersyukur itu ada latar belakang. Harus ada pengalaman iman yang mendorong setiap pribadi, setiap keluarga, dan bahkan sebagai suatu persekutuan jemaat untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Tema kita mengatakan, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Terus artinya bersyukur itu bukan dalam keadaan senang saja,
berhasil, sukses, bahagia. Tidak. Tapi bersyukur dalam segala keadaan, memberi arti dan makna di balik itu jugalah harus, walaupun ada penderitaan, permasalahan, pergumulan. Kalau kita mendengar, saudara-saudara, sampul syukur atas kesembuhan. Kalau kita merenungkan, kenapa sembuh kok mengucap syukur? Ada latar belakang, mengimani bahwa di tengah proses perawatan, pengobatan ada kasih dan kuasa Allah. Dan oleh sebab itu, syukurnya dinyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, kalau orang yang tertambah usia pun tidak bisa bersyukur, nah ini yang perlu dipertanyakan, saudara-saudara, ya, yang sukses, ya. Sebab yang sakit saja bisa memberikan tanda syukur. Nah, kita sementara di dalam suasana syukur sebagai jemaat dari gereja Masehi Injili di Minahasa. 189 tahun usia dari perjalanan pelayanan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim. Secara khusus kita bersyukur bahwa pekabaran Injil, berita kabar baik itu dilaksanakan oleh Gemim melalui orang-orang yang dipakai Tuhan, baik di tanah Minahasa, tapi juga sekarang sudah lebih terbuka dan universal. Jadi kita bersyukur bahwa diberikan suatu proses pemahaman untuk bersama pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi misi utama. Pun juga dengan proses pendidikan yang berlaku di gereja Masehi Injili Minahasa ini, mulai dari tingkat sekolah TK sampai perguruan tinggi. Tantangan-tantangan dihadapi oleh sekolah-sekolah sampai kepada perguruan tinggi ini. Tidak ada yang ditutupi, semua jemaat tahu, semua kita tahu bagaimana tantangan-tantangan itu. Tapi di balik segala masalah, di balik tantangan itu kita bersyukur karena dari sekolah, dari pendidikan yang dilangsungkan, banyak anak-anak Tuhan yang telah menjadi penentu kebijakan-kebijakan, apakah itu dalam ruang lingkup tingkat pusat sampai di tingkat desa dan kelurahan. Mereka yang berhasil di tengah usaha, dunia usaha. Mereka yang berhasil di bidang pertanian, nelayan, dan lain-lain yang bergerak di bidang ekonomi. Itu adalah merupakan suatu proses daripada pendidikan. Ada yang menjadi anggota TNI dan Polri, yang tentu banyak kesaksian, ya. Hamba-hamba Tuhan dari mulai syamas, penatua, guru agama, dan para pendeta juga dalam merupakan bagian dari hasil pelayanan pendidikan Gemim. Inilah saudara-saudara yang kekasih, ketika kita bersyukur, mari kita sama-sama merenungkan bahwa inilah bagian dari karya Allah di dalam Kristus Yesus yang memakai gerejanya ini berpartisipasi di tengah kehidupan di segala bidang. Kita harus mengaminkan tentang hal itu, bahwa Gemim bukan dibangun dengan kehendak pribadi, Gemim bukan dibangun dengan kehendak kelompok-kelompok tertentu, tapi Gemim ada dan hadir
karena kepala gereja yang memimpin, karena kepala gereja yang menyertai dan memberkati di dalam kuasa rohnya yang kudus. Sehingga yang diberitakan ialah kebenaran Injil dan demi berpartisipasi bagi bangsa dan negara ini, turut di dalam mengambil andil, mensejahterakan masyarakat, dan menjaga keutuhan NKRI. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur Allah Tritunggal sungguh-sungguh hadir dan berpengapa dalam pelayanannya, gerejanya ini. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita patut nyatakan? Yang kita patut nyatakan sebagai syukur kita ialah bagaimana kegiatan-kegiatan peribadatan, persembahan syukur dan motivasi pengabdian dan pelayanan selama ini. Sungguh-sungguh semuanya itu tertuju bagi kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Tritunggal. Saat ini firman Tuhan melalui kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 hendak memberikan kepada kita suatu pemahaman untuk mengajak kita dalam kesemangatan iman, tetap bersyukur dalam segala hal kepada Allah kita yang hidup. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, di tengah kemajuan ekonomi yang ada di tengah kehidupan umat Allah. Tapi di tengah kemajuan ekonomi ini bukan berarti lantas semua anggota umat Allah hidup di dalam kesejahteraan. Tidak. Tapi justru banyak yang menjadi miskin karena adanya ketidakadilan. Itulah yang terjadi. Ketidakadilan justru membuat kesenjangan-kesenjangan yang pada akhirnya tidak membawa lagi suatu kesatuan dan persatuan. Nah, di tengah perubahan politik yang terjadi pada zaman itu, dicatat dalam sejarah perjalanan umat Allah ini ialah adanya suatu bangsa yang kuat, bangsa Asyur, yang hendak melakukan ekspansi kekuatan atau kekuasaan, yang tentu mengancam kedaulatan daripada umat Allah itu sendiri. Yang menarik ialah dicatat bahwa ketika menghadapi tantangan ini, justru sebagai umat Allah, para pemimpin mengajak kepada umatnya untuk bersama berpaling dari Allah. Mereka justru meminta bantuan kepada bangsa lain yang tidak beriman kepada Allah. Sesuatu yang sangat ironis. Mereka telah hidup bersama dalam suatu perjalanan yang panjang dengan Tuhan Allah. Mereka telah menikmati bagaimana tanda dan mujizat yang Allah lakukan melalui kasih dan kuasa-Nya. Tapi ketika justru ada tantangan ini, mereka berpaling. Itu suatu realita kehidupan sebagai umat Allah. Dalam ketidakpuasan, dalam kegalauan, terkadang begitu cepat mengambil keputusan. Apalagi ketika menghadapi masalah yang tidak ada kejelasan berakhir. Seperti yang kita alami sama-sama dengan semua orang di segala tempat dan keadaan, yakni pengaruh virus corona ini. Tentu ada begitu banyak hal yang bisa menjadi dampak positif, membangun iman jemaat untuk memahami tentang Allah Tritunggal. Tapi juga banyak dampak negatif yang salah satunya justru menjadikan orang-orang menjadi lemah memahami dan bertanya di manakah Allah itu yang sesungguhnya. Kita bisa lihat dari apa yang disaksikan melalui medsos. Banyak orang yang justru akhirnya putus asa dan seolah-olah tidak lagi mau beriman kepada Allah karena seolah-olah Allah membiarkan bahwa virus ini mengancam kehidupan. Nah, inilah saudara-saudara
yang kita harus memahami. Dalam pembacaan ini menarik sekali, Yesaya yang diberi arti Tuhan menyelamatkan. Diutus oleh Tuhan Allah untuk mengingatkan Raja Yehuda agar mereka tetap percaya. Percaya kepada kemahakuasaan dan kedaulatan Allah yang hadir, yang berpengapa di tengah kehidupan umatnya. Dan kata berpengapa ini artinya sangat luas. Intinya Allah merasakan apa yang dirasakan oleh umat. Demikian. Kalau kita mengimani Allah hadir dalam hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, itu berarti Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Nah, tetapi kita lihat dari pembacaan ini bahwa mereka tetap tegar tengkuk. Catatan sejarah memberikan suatu pesan yang indah dalam pasal 10. Ya. Ketika Yesaya menubuatkan tentang penyerbuan Asyur atas Yehuda menuju Yerusalem, maka diingatkan supaya kembalilah kepada Allahmu. Ya. Karena kalau tidak, akibatnya penderitaan dan kesengsaraan harus ditanggung. Dan itulah yang terjadi. Mereka harus menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Dan pasal 12 ini, di tengah situasi dan kondisi yang demikianlah, diberikan penghiburan, diberikan pengharapan bagi umat Allah dengan pengutusan Allah terhadap Yesaya. Dan ada dua kata yang menarik yang disampaikan dalam nubuatan Yesaya di sini. Pada waktu itu menunjuk kepada waktu Tuhan, ya. Sama dengan orang yang sering menyanyikan kidung rohani waktu Tuhan. Di mana Allah menggantikan murkanya, dikatakan oleh Nabi, dengan belas kasih yang besar, yakni penghiburan. Ya. Penghiburan di sini berarti Allah menguatkan dan meneguhkan iman serta pengharapan bagi umat. Sama juga dengan orang, kalau orang hadir ya, dalam kegiatan ibadah penghiburan atau orang datang atau orang memberikan salam untuk menghibur, tentu itu bukan sekedar hadir dan salam biasa. Tapi kita memberikan penguatan, kita mau meneguhkan iman serta pengharapan keluarga yang bergumul. Demikianlah Yesaya menyampaikan, Allahmu akan menggantikan murkanya dengan belas kasih, yakni penghiburan. Bahkan dikatakan bukan saja menjadi penghiburan, Allah itu akan menjadi juru selamat atau keselamatan bagi umat sehingga ada pengharapan bahwa umat Allah akan menimba air. Kenapa saudara-saudara dikatakan menimba air? Air di sini memberi arti bagi kita ialah air yang memberi kehidupan. Kalau kita menghadapi sesuatu, saudara-saudara, ya. Saya ambil contoh dalam suatu kegiatan kita disuruh untuk lari. Dan ketika kita sudah tidak ada lagi daya, kekuatan, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan ialah seteguk air yang membawa pengharapan atas apa yang menjadi kerinduan. Dan setelah merasakan air itu, akan membangkitkan semangat melanjutkan lagi apa yang harus dilangsungkan. Semua kita pernah mengalami dan akan selalu merenungkan itu. Demikianlah dikatakan oleh nubuatan Nabi ini bahwa kamu akan menimba dari air kehidupan. Ya. Air yang tidak pernah habis. Air yang kekal, yakni Allah itu sendiri. Menarik saudara-saudara. Karena dengan itu
hidup akan selalu dalam sukacita. Benar. Kalau senantiasa semua orang percaya dan beriman, dia mau senantiasa menimba air kehidupan dari Allah itu sendiri, ia akan menikmati sukacita yang melimpah. Karena di luar Allah, air apapun tidak ada yang bisa memberikan sukacita yang besar. Aqua dan merek-merek air lain, sampai air kata-kata sekalipun tidak akan bisa memberi jawaban. Tapi air yang berasal dari sumber kehidupan, yakni Allah itu sendiri, akan memberikan jawaban, akan memberikan kekuatan di tengah pengharapan. Banyak orang yang bergumul selalu mengambil jalan pintas dalam budaya kita, ialah mencari air kata-kata. Tapi sesungguhnya setelah pengaruh air itu hilang, nah tinggal apa? Kata-katanya yang tidak beres yang keluar. Dan itu tidak memberi jalan. Yang ada ialah kerusuhan. Nah, Allah tidak. Kalau kita kembali kepada air yang memberi kehidupan, yang memberikan sukacita yang besar, itulah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Yesaya hendak mengingatkan, mari timbalah air dari air kehidupan, yakni Allah itu sendiri. Nah inilah, sehingga dengan demikian ada dua kali ungkapan tentang makna yang memberikan kesan aku mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan berarti mereka sungguh-sungguh memahami bahwa benar di dalam Tuhan pasti ada jalan yang terbaik. Dan oleh sebab itu dikatakan bahwa Tuhan Allah bukan saja menjadi juru selamat, tapi Tuhan Allah akan bersedia untuk hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya, yang dengan demikian umat akan menikmati bagaimana bermazmur, memuji, bersorak bagi Allah. Itulah kesaksian mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang berbahagia, hal yang utama dalam rangkaian ibadah ini ialah perjamuan kudus, yang merupakan tanda syukur kita untuk apa yang Tuhan telah anugerahkan dalam perjalanan pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa. Dan oleh sebab itu marilah kita bersama menikmati perjamuan kudus ini sebagai suatu tanda syukur yang mau mengingatkan bahwa kita bersama-sama adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil dan diutus seperti Nabi Yesaya itu sendiri. Dan juga kepada saudara-saudara anggota Sidi Jemaat Baru. Pada saudara-saudara juga diharapkan untuk menjadi Yesaya zaman ini. Yang membawa suatu berita kabar baik yang membaharui. Saya katakan membaharui supaya jangan sampai ada ungkapan biar sosidi dan yang belum sidi sama jutuk kelakuan. Jangan. Ya. Saudara-saudara harus menjadi suatu teladan. Kami adalah Yesaya zaman ini yang mau menjadi berkat. Yang mau menyatakan kabar baik. Yang mau memberikan kekuatan, keteguhan di tengah pengharapan. Karena baik di lingkungan di mana saudara berada, dalam ruang lingkup keluarga, ruang lingkup persahabatan, di mana Tuhan hadirkan saudara berada. Saudara akan temukan banyak sekali mereka yang bergumul dan membutuhkan jugalah doa dan perhatian dari saudara-saudara. Dan untuk itulah saudara-saudara telah diperlengkapi. Selamat menjadi anggota Sidi dari Gereja Masih Injili di Minahasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang diserahkan, mengambil roti dan sesudah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ialah minumlah. Ingat